Sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Penguridan Online. Seri pada sore hari ini saya akan membahas tentang seri mengalami Tuhan, yaitu bab mengenai bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita di muka bumi ini, dalam kemanusiaan kita, dalam manusiawi kita, gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di acara ini, silahkan lihat kembali di video-video sebelumnya, bahwa sejak 2 minggu kemarin kita sudah membahas tentang hidup dipimpin oleh Roh dan sebagainya. Dan pada sore hari ini kita mulai dengan bagaimana praktek lebih dalam lagi, bagaimana kita ngalamin Tuhan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya terlambat memulai karena banyak sekali yang saya sekarang harus perbaiki atau urusi dulu, karena kemudian work from home itu sangat-sangat membantu kami semua pada saat-saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, juga tersedia di Instagram Live di akun saya Doni Yunus. Silahkan untuk di akun Doni Yunus di Instagram Live. Di Instagram banyak sekali saya memuat tentang potongan-potongan intisari dari potongan-potongan yang berisi tentang pesan-pesan Tuhan di masa-masa yang lampau. Saya upload kembali untuk merefresh. Ternyata bagian-bagian kita pada sore hari ini atau pada hari-hari ini adalah bagian-bagian penggenapan apa yang pernah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan pernah bagikan di masa-masa yang lampau. Jadi apapun saja yang pernah kita dapat lewat pemberitaan online ini, rupanya diberikan untuk bekal kemudian kita di masa-masa yang akan datang. Dan hari-hari ini Tuhan begitu banyak menjawab setiap pergumulan kita lewat pengajaran ini. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat nanti di rekaman-rekaman, akan banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan yang muncul dalam pengajaran ini. Ternyata sudah terlebih dulu kita mendapatinya. Kami bersyukur kami mendapat bagian dalam pekerjaan-pekerjaan ini, dan kiranya Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini silahkan meneruskan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, agar teman-teman, saudara-saudara, dan terutama teman-teman ibu di pelayanan mendapat berkat juga lewat acara ini. Baik, tentu saja ada beberapa orang yang saya berjanji untuk mendoakan secara pribadi. Nanti ya habis ini mungkin bisa ada online ada meeting Zoom online. Nanti kita lihat dulu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah janjian, kita lihat, karena hari ini saya lumayan pada jadwalnya Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita akan mulai acara ini. Haleluya Bapak Surgawi, kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu di hari-hari yang kami jumpai pada hari ini. Kami tidak melihat betapa jahatnya, betapa hebatnya kerusakan-kerusakan, betapa mewabahnya hal-hal yang terjadi di luar sana. Kami sekarang tinggal di Taman Firdaus, kami tinggal di Taman Eden, kami tinggal di hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami percaya tidak ada kelemahan-kelemahan tubuh, tidak ada kematian, yang ada hanya kehidupan yang berlimpah-limpah. Bahkan sekarang kami berdoa Bapak, setiap dari mereka yang berjuang di garis depan, kami teringat pada sore hari ini bagi mereka, bagi dokter, perawat, orang-orang yang menangani pasien-pasien di garda depan. Kami berdoa bagi keselamatan mereka. Kami berdoa bagi keselamatan mereka, jangan sampai ada yang tumbang, ada yang gugur, ada yang meninggal lagi. Biarlah mereka diberikan kekuatan oleh-Mu secara khusus, Kau urapi secara khusus dokter, perawat, menjadi mereka yang bertugas di depan, menjadi orang-orang yang Kau berkati. Kau limpahkan juga kepada keluarga mereka, rumah tangga mereka, perlindungan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Kami berdoa pada hari ini secara khusus bagi mereka yang sedang menangani ini, secara khusus dari pemerintahan, dari aparat-aparat yang bekerja di lapangan. Berikan mereka kekuatan yang lebih lagi, berikan mereka hikmat untuk mengatur semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus juga, sepanjang ibadah ini, sepanjang pertemuan ini, Kau curahkan isi hati-Mu, kerinduan-Mu, agar kami pun tetap mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kami menghormati sekali bagi Bapak Ibu sekalian
yang bertugas di garda yang paling depan, yang memberikan hidup mereka bagi orang-orang yang terdampak di luar sana, dan juga orang-orang yang bertugas untuk mengatur ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga negara kita. Saya berdoa bagi mereka agar mereka tetap diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yuk kita mulai acara ini tentang proses pendewasaan. Bisa dikatakan bahwa proses pendewasaan itu adalah proses didewasakan oleh Tuhan di dunia ini. Jadi pendewasaan itu artinya adalah dimatangkan. Entah cepat atau lambat, tapi kita semua akan dimatangkan, didewasakan, ya. Ketika seseorang dengan hati tulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian mengakui dosa-dosanya, memohon pengampunannya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis dalam kematiannya, maka dosa menjadi tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Dosa tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Semua perbuatan dosa yang pernah dilakukannya telah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematiannya. Dan mereka yang hidup dalam hidup yang baru, penebusan dosa oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib memberi status kepadanya sebagai orang tebusan. Dan ia menjadi orang merdeka, bukan hamba dosa lagi, tetapi dimungkinkan untuk hidup baru boleh menjadi hamba Allah. Jadi ingat bahwa setiap manusia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tubuh manusia selamanya mati di kayu salib, mati dikuburkan dalam baptisan kematian, dan memungkinkan mereka hidup dalam hidup yang baru. Memungkinkan itu artinya bahwa manusia mempunyai potensi mengalami hidup yang baru dengan ciptaan yang baru. Dan ini pun melalui proses. Bapak Ibu sekalian, prosesnya bagaimana? Secara hukum kita sudah mengalami hidup yang baru, amin. Secara hukum kita sudah diampuni dosa-dosa kita, amin. Tapi secara praktek ternyata di dalam berbagai macam hidup kita di muka bumi ini, kita masih ada pikiran-pikiran manusia lama, pikiran-pikiran yang lama muncul lagi, dan bahkan tidak jarang kita berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena kita menjadikan satu hukum itu harusnya menjadi hukum roh. Hukum roh yang memerdekakan kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Tapi hukum tersebut belum memerdekakan kalau kita dipimpin oleh daging. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Masalahnya di sini adalah manusia tersebut tidak mengalami yang namanya pembebasan penuh dari Tuhan. Tuhan sih sudah bebasin penuh, tapi orangnya belum merasa dibebaskan. Oh, kok bisa Pak begitu? Bisa. Ingat, kita mempunyai tubuh yang dipersembahkan itu, mengapa hidup kita juga mesti dipersembahkan? Karena hidup kita sering melenceng, Bapak Ibu sekalian. Dan di hari-hari ini, hidup kita tuh mesti total dipersembahkan kepada Tuhan sebetulnya. Artinya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hari esok, makan apa, minum apa, penghidupan kita, bagaimana cara hidup kita di muka bumi ini, kita mesti total betul nyerahin pada Tuhan. Dengan demikian, tubuh, jiwa, roh, dan nyawa kita terselamatkan hingga hari Tuhan. Itu kata Alkitab. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang di Instagram Live, Palangsur, Salam, kakak-kakak dan adik-adikku di Josgen, Shalom, Kobingki, Shalom, selamat sore. Dan juga bagi Ibu Febe, selamat sore, Shalom. Pak Iwan di Jakarta, Shalom. Ibu Monika Bangun dari Medan, Shalom. Dan juga Ibu Ruth, nanti Ibu ya, habis ini kita doa bersama-sama. Dari Malaysia, Shalom. Ibu Reni dari di mana lagi? Bukan Pemutang Siantar, saya lupa kotanya. Medan dan sekitarnya. Pak Oktavia Diga dari NTT, selamat sore, Shalom. Ibu Triasi Prasetyo, Shalom. Terima kasih Bu doanya dan dukungannya. Saudaraku Amos, Shalom. Ibu Sasa Linda dari Malaysia, Shalom. Lalu Pak Siregar Tiomoy, selamat sore Pak. Pak Siregar dan saudaraku Hendra di Bandung, Koheri di Bandung, selamat sore, Shalom semuanya. Dan Pak Yesua Ekimintu juga, Shalom. Ya, saya sudah sapa semuanya tanpa terkecuali, semuanya saya sapa. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya?
Kalau kita sudah dibaptis dalam Kristus, berarti kita pun dibaptis dalam kematiannya. Nah, kematian Yesus itu ternyata membuat kita pun mati. Mati apanya? Mati jasmaniahnya, apa tubuh dosanya? Tubuh dosanya mati, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Catat itu baik-baik. Pilihan itu ada. Ya, oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini jaminannya. Kalau kita sama matinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan dari kematian untuk hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Yang membuat kita berdosa tuh apanya? Tubuh dosanya masih pengen berbuat dosa, tapi keinginan hatinya sih gak mau. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Tubuh dosanya masih pengen berdosa, tapi kitanya udah gak mau. Itu cirinya kita sudah mengalami pemisahan dengan sejarah lama kita. Itu yang benarnya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bagaimana kita menjadi hamba kepada dosa? Kita lebih nurut kepada tubuh manusia lama kita yang masih ingin berbuat dosa, padahal udah gak boleh, udah mati, udah gak boleh gentayangan. Bapak Ibu sekalian, tubuh dosa itu masih udah mati loh sejak kita lahir baru. Artinya pilihan yang sudah kita buat itu sudah mati semuanya, gak boleh lagi kita milih-milih yang salah. Amin. Kalau kita milih yang salah itu berarti kita belum dimerdekakan dari dosa sepenuhnya oleh kematian Kristus. Kematian Kristus membuat kita tuh dijamin oleh Allah untuk dipimpin dalam kehidupan yang sebenar-benarnya. Hari-hari ini kita jangan melihat dunia sebagai tempat yang menyeramkan. Hari-hari ini kita jangan melihat sebagai wabah yang mematikan. Ya, bagi orang-orang di luar sana mungkin demikian. Tapi ingat, di dalam hari-hari ini juga Tuhan sedang mengadakan persekutuan yang sangat teduh bersama-sama dengan kita. Kita mesti mengalami keteduhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita belum mengalami keteduhan bersama-sama dengan Tuhan, otomatis yang lama muncul lagi. Dan kita tahu kalau yang lama muncul lagi kemudian yang membayang-bayanginya adalah dosa. Nggak lama kemudian kita pasti berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika perbuatan dosa itu muncul selalu diawali dengan yang namanya imajinasi. Imajinasi itu bisa lewat dalam ketakutan, lewat hayalan, ilusi, dan sebagainya. Jadi ya jangan banyak ngelamun, jangan banyak hal-hal yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Jangan, kita mesti mengalami keteduhan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita mesti mengalami pribadi Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang kita kenal dari Tuhan, kita mesti hidupkan sungguh-sungguh. Agar kita betul-betul ngalamin apa yang dialami oleh Tuhan. Ngerti ya? Apa yang kita ngalamin ini Tuhan sudah ngalami dulu, dan Tuhan ngalamin apa sekarang di dalam sorganya. Tuhan sedang rencanain apa untuk di dunia ini dalam sorganya. Nah, makanya seri ngalamin Tuhan ini adalah kita ngalamin apa sekarang ini dan kemudian terjadi di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini Tuhan ngajarin kita tentang apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kalau di masa yang akan datang itu kita turut terlibat di dalam rencana-rencana Tuhan, hari ini adalah awal bagaimana kita menjalani hari-hari dengan penuh dengan pengharapan. Dan kita beriman di dalam Anak Allah. Kita sudah belajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Berpengharapan dalam iman Anak Allah. Dan kemudian kita punya kasih kepada Allah yang sejati. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Allah. Dengan ciri apa kita bisa mengasihi Allah? Dengan cara kita punya satu kepastian dan kita berpengharapan penuh kepada Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang perlu kita perbuat untuk meyakinkan Allah sebetulnya? Tidak ada. Kita cukup mempercayakan kita kepada Allah. Dan kita kenali hatinya. Begitu kita kenal hatinya, kita ngalamin dia.
Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Nah, semakin banyaknya bahwa kita belajar tentang mengenal Allah dan mengalami Allah, maka kemudian kita menularkan, tanda kutip, atau memberi pengharapan kepada banyak orang lewat pengenalan akan Allah ini. Dan ini bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian di luar sana, atau mungkin teman-teman kita masih banyak yang belum percaya kalau ternyata mereka mempunyai posisi yang sangat terhormat di mata Allah. Banyak yang kemudian orang yang menggambarkan Allah itu begini-begini, hingga sebetulnya mereka sedang merusakkan gambar diri mereka di hadapan Allah. Makanya jangan terpengaruh dengan keadaan yang di sekitar kita, tapi kita mesti mengalami kehidupan Tuhan sebenar-benarnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ngalamin Tuhan itu begitu. Roma 7 ayat 4, sebab itu saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat acara rekaman sebelumnya di hari malam kemarin, ketika kami tidak mengadakan acara online, malamnya kami watching party. Di watching party itu saya mengupload video tentang apa yang saya bagikan di Medan. Di Medan saya bagikan bahwa mereka dikasih tengah waktu setahun ini untuk berubah dan berbuah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya bawa pesan itu di Medan, sebetulnya saya dapat itu dari bulan Desember tentang renungan-renungan saya yang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tahun depan mau ngadain apa? Dan saya nggak nyangka ternyata dunia cepat sekali mengalami yang dinamakan dengan pendewasaan ini. Bumi dikuduskan oleh Tuhan. Di antaranya lewat apapun yang sedang kita alami di akhir-akhir ini. Nah Bapak Ibu, karena begitu besarnya pengajaran Tuhan atas kita, Tuhan menghendaki adanya pendewasaan yang sangat cepat dalam hidup kita. Harusnya kita mungkin udah lama mesti ditebang. Tapi kata yang pemilik kebun itu, Tuhan, berikan kesempatan untuk 1 tahun ini berbuah. Pohon anggur ini berbuah. Beri kesempatan. Pohon ara ini berbuah. Nanti akan aku cangkul sekitarnya, agar semuanya sumber-sumber kehidupan mereka bisa nikmati semuanya, dan mereka hidup dan berbuah lebat. Oke. Dikasih waktu sama Tuhan setahun. Saya ingin melihat percepatan dari diri kita selama setahun ini ya. Dimulai dari mungkin bulan inilah. Setahun ini layak apa tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berubah dan berbuah setahun lagi. Saya mau agar kita semua berubah dan berbuah. Berubahnya kan seperti Kristus Pak ya, tapi saya kayaknya masih jauh tuh. Nah makanya kalau nggak gitu ya tebang gitu. Nggak masalah masih jauh atau masih muda atau udah terlanjur begini begitu. Sekarang tuh mau berubah apa tidak dan mau berbuah apa tidak, itu aja. Kalau kita sekarang mau berubah dan berbuah, mau ngambil langkah ini, yuk mari kita sama-sama langkah gitu. Dunia dan segala macam keadaannya itu bukan lagi menjadi satu concern yang kita pikirkan. Bukan, sekarang ini kita berbuah apa tidak, itu aja. Kalau kita belum berbuah, hati-hati, dunia mah tetap ada, kitanya ditebang, Bapak Ibu sekalian. Itu yang bahayanya. Ya. Jadi ingat bahwa kita ditebus agar kita menjadi milik Dia. Kita tuh berubah karena milik Dia. Bukan karena kita inginnya berbuah gitu, berbuah begitu aja yang kita pikir baik, berbuah seperti apa. Enggak. Dengan cara-cara Dia kita berbuah. Roma 6:11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi nurut kepada dosa. Berapa banyak orang Kristen yang bergulat di dalam ini semua? Banyak, diantaranya saya juga. Berapa banyak kita diinfiltrasi oleh keinginan-keinginan berbuat dosa? Saya juga gitu. Semua orang ngalamin, gak ada yang gak ngalamin. Tapi masalahnya ketika itu ada dan menggoda kita, kitanya tetap tunduk gak gitu. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang menentukan kita cepat dewasa apa tidak, itu.
Amin. Apa yang kita lakukan untuk berbuah, Pak? Tinggallah dalam aku dan aku dalam engkau, ya. Nanti baca Ibu Monica Bangun di Yohanes 15 ayat 1. Tinggallah pada pokok kehidupan. Itu bagaimana kita memposisikan di dalam tetap tinggal dalam pokok kehidupan. Karena yang menjadi pokok kehidupannya Tuhan Yesus, maka yang sekarang menjadi pengusahanya adalah Allah Bapa. Nah, Pak, tolong doakan anak kami, Renatasia Boru Tarigan, kanker ganas dalam perut. Oke Pak, Pak Teksi Tarigan, nanti kami doakan sama-sama ya. Nanti kalau bisa teleponnya diaktifkan, Facebook Messenger-nya bisa diaktifkan, nanti kita kita doakan per telepon. Ya, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi kita jangan sampai nurutin apa yang ditanamkan oleh keinginan-keinginan di dalam hati lama kita. Kita nggak usah nurutin provokasi atau intimidasi dari hati lama kita. Bisa jadi itu bukan dari setan loh. Bisa jadi dari nature kita, dari manusia lama kita. Bisa jadi kita masih pengen berbuat dosa. Bukan masalah si setannya yang jahat, bukan setannya yang berbuat seperti kita tuh masuk lagi ke dalam cengkeramannya. Enggak. Kitanya milih gimana, Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam Roma 7 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa ikatan hukum dapat terlepas melalui kematian. Ya. Itu digambarkan di dalam perkawinan. Salah seorang suami atau istri kalau mau kawin lagi, salah seorang mesti mati, kan gitu ya. Sebetulnya ini ngomongin soal apa? Soal hukum dosa dan hukum maut, lebih dalam lagi secara globalnya itu. Kematian dapat mengubah status kepemilikan seseorang. Kita dimerdekakan dari status hamba dosa ke dalam status hamba Allah karena mengakui kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian kita. Atau dengan kata lain, kita dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus. Artinya pada waktu daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ikut mati di atas kayu salib, status kita berubah menjadi milik Kristus Yesus secara hukum yang sah. Dengan menjadi milik Yesus, berarti ikatan terhadap hukum dosa juga terlepas dari dalam diri kita. Dengan kita menjadi milik Tuhan Yesus, ikatan dosa terlepas. Kok bisa, Pak? Bisa. Nanti kita lihat ya. Roma 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Secara hukum nih, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidak akan berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, di ayat setelahnya, bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kita terlepas dari hukum lama kita. Itu satu hukum yang sangat universal, yang sangat luas. Tapi penggambarannya dalam pernikahan. Karena di pernikahan digambarkan bagaimana gambar Kristus ada dalam pernikahan. Setelah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita diajar mentaati pengajaran firman Tuhan dengan segenap hati dan menyerahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari perambahan kepada dosa. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dengan menjadi hamba kebenaran, maka kita memiliki status sebagai hamba Allah. Dengan kita memiliki hukum yang menyatu dengan Tuhan, terpaut hati kita dengan hatinya Tuhan, bebaslah kita dari hukum dosa dan maut. Nah, yang paling penting itu penyatuannya kita dengan Tuhannya itu loh, yang paling penting. Sejauh mana kita menyatu dengan Tuhannya itu. Kalau boleh dikatakan, sudahkah karakter kita itu mencerminkan Tuhan? Status itu tuh penting buat setiap anak-anak Allah.
Dari situlah kemudian muncul perkataan-perkataan karakter mencerminkan siapa Tuhan. Tuhan tuh bisa dinyatakan lewat hidup kita loh. Kalau kita masih menyebarkan teror, masih menyebarkan ketakutan, masih menyebarkan perpecahan, itu bukan pengikut Tuhan. Amin. Roma 6:19. Roma 6:19. Secara manusia aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Hal ini didasarkan kepada apa? Baik kita ngikutin Tuhan atau ngikutin dunia. Penyerahan diri. Submission. Mau ngikutin Tuhan? Mau gak apa yang Tuhan ajarkan? Mau gak? Kalau kamu gak mau ngikutin Tuhan, artinya kamu ngikutin dosa. Ngikutin anggota-anggota tubuh yang ingin berbuat kecemaran, kenajisan, dan tidak mau kudus. Gitu ya. Perkara-perkara bebas dari dosa itu perkara-perkara kemauan. Mau gak ngikutin Tuhan? Mau gak ngikutin apa yang Tuhan ajarkan? Bukan masalah mesti puasa dulu, mesti datang ke tempat-tempat yang kudus dulu, misalnya ke tempat tempat retret, di tempat-tempat tinggi. Enggak usah Bapak Ibu sekalian. Kitanya mau atau tidak melepaskan diri dari yang namanya hukum dosa, hukum maut. Sekarang kalau boleh kita lihat secara natural manusia kita ya, bukan tentang manusia lama dan manusia baru. Mata kita, telinga kita, hati kita mengarahnya kemana sih sebetulnya? Kalau bilang sama saya, Pak, saya tuh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, bagus dong. Tapi kalau sekarang mengarahnya ke arah-arah begitu, sekarang tinggal kita bilang, Tuhan, saya mau lepaskan diri dari semuanya itu. Saya mau jadi ikut Tuhan aja. Dia mau kok ngikutin apa yang kita inginkan, karena itu memang sevel dengan keinginannya dia. Dia mau kok bagikan semuanya kehidupan itu ke dalam hidup kita agar kita ngikutin dia. Dia mau. Masalahnya kitanya mau apa tidak? Stay di situ, konsisten di situ. Masalah konsisten itu penting, konsisten. Banyak yang gak konsisten Bapak Ibu sekalian. Ya. Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dimerdekakan dari dosa dan kemudian kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Buah jadi buah dari pengenalan akan Allah bicara itu atau ngalamin Allah itu adalah membawa kita kepada pengudusan. Pengudusan itulah kemudian yang kita peroleh nanti di akhir hidup. Akhir zaman ini adalah hidup yang kekal. Ditandai dengan adanya pengangkatan orang percaya. Ya. Ini jelas banget loh arah hidupnya. Ngalamin Tuhan itu bagaimana, jalan dengan Tuhan itu bagaimana, seperti kita bagikan waktu di hari-hari awal ya tentang Henokh. Kita ngalamin Tuhan itu seperti apa sekarang. Dan kita ngalamin Tuhan itu adanya pengudusan. Pengudusan itu endingnya apa? Keselamatan dan hidup yang kekal. Oh jadi Pak, di hari pertama saya selamat itu sebetulnya saya belum selamat betul-betul ya? Selamat. Tapi mengerjakannya setelah itu tuh, itu yang gak kalah pentingnya. Karena kita mesti dalam pengudusan. Amin. Pengudusan itu kemudian membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Kekudusan itulah yang sedang Tuhan bagikan, Tuhan ajarkan. Ya. Selamat sore, salam Ibu Partini Deborah. Selamat sore, selamat melayani, dan salam terobos. Kami dari Bandung nggak sabar ke Medan nih. Ya. Terlepasnya dari ikatan dosa lewat kematian seperti itu ternyata belum sungguh-sungguh mengubah status kita menjadi anak Allah di hadapan Dia. Yang terjadi tatkala seseorang mengaku dengan iman akan kematian Tuhan Yesus sebagai kematiannya adalah tindakan iman untuk keluar dari status hukum sebagai hamba dosa. Jadi ketika pernyataan saya sudah mati bagi Tuhan, saya hidup menjadi hidup yang baru, itu berupa deklarasi. Belum sepenuhnya
kita memperolehnya dengan sempurna. Berupa pernyataan, tapi akal budinya mungkin belum sampai ke situ. Berupa pernyataan dalam mulut, hati sih percaya, tapi belum sepenuhnya hidup dalam nyawanya, di dalam rohnya. Percaya apa nggak percaya gitu, tapi kita kemudian setelah hidup bersama-sama dengan Tuhan, setelahnya berjalan di muka bumi ini dengan secara natural gitu, itu masih ada nggak manusia lamanya? Itu yang pembuktiannya masih harus dibuktikan. Apakah kita benar-benar sudah pindah? Apakah kita benar-benar terima keselamatan nanti kelak? Nah, sampai tahap itu ia hanya pindah status dari hamba dosa jadi hamba Allah saja. Belum jadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Itu baru tindakan secara hukum saja, atau de jure, belum menjadi fakta atau de facto. Secara hukum pindah jadi hamba Allah. Secara hukum ingin jadi anak Allah, sudah jadi anak Allah lewat hidupnya Tuhan Yesus. Tapi hidupnya Tuhan Yesus sepenuhnya belum menjadi hidup yang berlimpah-limpah dalam diri orang itu. Maka orang tersebut ternyata secara de facto belum menjadi anak Allah sepenuhnya. Yang jadi anak Allah sepenuhnya adalah dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua dipimpin oleh Roh Allah? Dalam tindakan, perbuatan, perkataan, pikiran, sudah atau belum sepenuhnya? Ya, itu PR buat kita. Makanya seri ini benar tepat judulnya, ngalamin Tuhan. Yang ngalamin Tuhan duluan adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Tuhan dengan tanpa takut, tanpa cemas, tanpa galau. Amin. Yohanes 1:12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerima Tuhan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang menerima diberikan kuasa jadi anak Allah. Siapa yang jadi anak Allah itu? Mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini penting banget. Kita jadi anak Allah karena kita dapat kuasa, kita dapat percaya, kita dapat kelahiran baru. Dan Allah yang punya inisiatif. Tapi itu semua dari Allah loh, dari Allah semua. Kita bisa percaya Allah ada, dari Allah juga. Betul? Dia berikan kita iman. Nah, respon kita bagaimana kemudian? Ini menentukan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, lihat, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima jadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan jika kita itu adalah anak Allah dan kita itu adalah milik Tuhan Yesus, di Galatia 5:24 ini tujuannya. Ini arahannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, udah ada belum? Sudah atau belum tuh? Yang jadi milik Tuhan itu ialah mereka yang menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Kalau kita masih punya hawa nafsu dan keinginan-keinginan, maka kita belum sepenuhnya milik Kristus. Belum sepenuhnya milik Allah. Belum menjadi anak Allah sepenuhnya. Tapi di hari kita menjadi anak Allah yang dipimpin dengan Roh Kudus dengan ketaatan penuh, kita menjadi anak Allah sepenuhnya. Amin. Jadi sekarang bagaimana kita mengalami Tuhan, mengalami hidupnya, dan juga kita ditebus secara fakta, secara benar, secara materi jadi anak Allah. Nah, lihat. Jadi menjadi anak Allah secara fakta, de facto, harus melalui proses penebusan lagi, yakni
Oh jadi 2 kali Pak? Enggak. Darah Yesus dikucurkan sekali dan selama-lamanya, menguduskan mereka sekali dan selama-lamanya. Setelahnya, lihat ini, yakni dibersihkan benar-benar dari tabiat daging. Ini bukan masalah tentang apa ya? Bukan masalah soal secara roh loh, enggak. Tabiat daging, karakter yang diubahkan. Manusia lama dan hati lamanya masih hidup apa tidak, dibersihkan dari tabiat daging. Bagaimana proses penebusan secara de facto itu dilakukan oleh Allah kepada kita? Nih, orang pertama yang mengajarkan kepada kita setelah zaman Yesus naik ke sorga adalah Paulus. Paulus setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lalu didatangi Ananias, didoakan sampai kepenuhan Roh Kudus dan melihat lagi matanya, baru kemudian mengalami proses ini. Mengapa Paulus mengalami proses ini? Karena ia terlebih dulu mengalami apa yang dinamakan secara agamawi menjadi orang kudus, menjadi orang benar. Secara agamawi, secara ritual menjadi orang yang terpelajar. Secara agamawi menjadi orang yang terkemuka. Secara ritual dan agamawi menjadi orang yang terpandang, yang pintar. Secara agamawi menjadi orang yang pokoknya top, nggak ada yang ngalahin deh. Mungkin malaikat aja kalah. Betul? Ya, semula ia mengalami damai dengan Tuhan dan hidup dengan pengertian bahwa ia sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Lihat ini. Tapi dalam pergumulan selanjutnya ia menemukan bahwa hukum Taurat ternyata masih bekerja di dalam dagingnya. Itu diketahuinya dengan ia meneliti lagi hukum Taurat yang berkata, jangan kamu mengingini. Di Roma 7 itu. Dengan susah payah ia coba melawan dosa dan yang bangkit karena kesadaran akan hukum Taurat itu ada dalam dirinya. Bapak Ibu, timbulnya keinginan dalam manusia wajar apa enggak? Wajar. Timbulnya hawa nafsu dalam manusia wajar apa tidak? Wajar, betul? Nah, bagi naturalnya kerajaan Allah itu udah gak boleh, Bapak Ibu. Ngerti ya? Jadi bagaimana caranya agar kita nggak menumbuhkan dosa dan menumbuhkan natural hawa nafsu lagi tuh Pak? Paulus saja bersusah payah untuk menangani dosa yang melawan dia. Bersusah payah. Karena kemudian yang menjadi landasan untuk agar ia melawan dosa itu ternyata dia sadari ada hukum Taurat di dalam dirinya yang isinya secara jelas di Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apa yang kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, jadi jangan kepengen. Itu hukum Taurat isinya ya. Jangan punya keinginan. Tetapi dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Mengapa coba? Dalam aturan itu ternyata muncul berupa-rupa keinginan. Ada satu aturan membuat dasar tentang keinginan itu gak boleh, ternyata oleh aturan itu ternyata ingin memberontak. Tuh. Sadar gak kita tuh ternyata punya ingin pemberontakan kepada Tuhan tanpa kita sadari itu. Dan ketika kita menyadari bahwa dalam diri kita itu ternyata ada satu pemberontakan, dari mana asalnya? Ya, dari mana asalnya? Manusia lamanya hidup lagi. Pikiran-pikiran lamanya hidup lagi. Tauratnya mah benar. Tauratnya bersifat rohani. Tapi aku dikuasai oleh hukum dosa. Dahulu kamu tanpa hukum Taurat tapi hidup. Ya, kita baca ya Roma 7 ayat 9. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian.
Malah dikatakan di 11-nya gini, sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Seakan-akan kalau kita melihat ayat ini bilang Tauratnya yang salah. Tauratnya yang salah sih. Betul? Ayat 13, jika demikian apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Nah, ini kesimpulannya. Sekali-kali tidak, tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya dengan perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Justru hukum Taurat itu mengupas dosa, dan dosa adalah dosa. Aturan dibuat, banyak orang bilang untuk dilanggar. Betul? Mengapa? Sifat dasar manusianya yang salah, yang masih perlu dibereskan. Hukumnya sih rohani. Kemudian setelah ia bergelut demikian lama, ia akhirnya menemukan sebuah penemuan besar dalam kehidupan rohani ini, yakni adanya hukum dosa dan hukum maut yang ada dalam daging semua manusia. Juga kemudian ia temukan adanya hukum roh yang memerdekakan dirinya dari kedua hukum terdahulu. Nah, setelah perjumpaan Saulus waktu itu namanya, ketika hendak menuju ke Asdod, kemudian tiba-tiba ia menemui Kristus. Ia ditemukan Kristus. Kemudian ia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Kemudian ia mengalami hidupnya Tuhan Yesus. Dua hukum ini kemudian masih muncul. Dua hukum ini masih muncul. Hukum dosa dan maut. Tapi sejak ia terima Tuhan Yesus, ternyata juga ada hukum yang lain yang kemudian bisa membebaskan dirinya dari hukum dua ini. Dosa dan maut. Ia dapati bahwa kemudian lewat hidupnya Tuhan Yesus, lewat hukum roh, kemudian ia temukan ini di Roma 7 ayat 21. Lihat ini. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Pengennya tuh saya tuh ngelakuin yang baik, Pak. Tapi kok ya jadinya keluarnya begitu ya? Saya tuh pengennya emang berkati, mengampuni, tapi kok inginnya membunuh ya, inginnya saya mencekek, inginnya saya ngomongin yang aneh-aneh gitu, ngomong kasar. Kok gitu ya, Pak? Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ia dicengkram oleh hukum dosa dan maut. Ia pengen keluar. Gimana cara keluarnya? Ia mendapati bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tak dapat keluar dari hukum itu. Karena itu ia berteriak. Barulah Tuhan Yesus membebaskannya ke dalam kemenangan. Hari ini kalau kita punya kecengkraman, ketakutan, ketidakberdayaan, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Di Roma 7:24 Tuhan jawab pernyataan Paulus itu. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah lewat Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah hanya dengan akal budiku. Nih, aku melayani Allah dengan hukum akal budi. Sedangkan sebagai manusia yang bersifat daging, aku melayani hukum dosa. Jadi ada dua kepentingan di dalam tubuh manusia kita. Batin kita pengen menyembah Tuhan, pengen melayani Tuhan, batin kita ingin mengasihi Tuhan. Tapi mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita inginnya tuh menjauh dari Tuhan, melayani hukum dosa. Mana yang saudara pilih? Mana yang kita pilih? Roma 8 ayat 1. Sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita pilih hukum roh. Saya juga mau pilih hukum roh. Gimana caranya? Nah, hukum roh berbicara tentang apa? Bagaimana kehendak Allah tentang keinginan-keinginan di hati kita. Tadi kan kita tahu ya, yang menjadikan kita berdosa itu dari keinginan-keinginan dasar kita sebetulnya. Sejak hati kita diganti dengan hati yang baru, yakni hatinya Tuhan Yesus, maka semua keinginan,
termasuk yang kita anggap wajar, seperti keinginan makan, keinginan hidup berkelimpahan, keinginan untuk tidur dan beristirahat, keinginan santai dan menonton TV, harus kembali dipertanyakan, disaring kembali. Apakah ia suka akan keinginan dan kegiatan itu atau tidak? Boleh dikatakan bahwa setiap keinginan kita harus di-reset, di factory reset, dijadikan nol kembali, baru diisi lagi dengan keinginan-keinginan dari Tuhan. Nanti dia dapati hal-hal yang dahulu kita ingin dan sekarang sudah ditiadakan, tiba-tiba dia beri kemudian kepada kita keinginannya begitu saja. Tentu hanya yang berkenan kepadanya yang saja yang diberikannya itu. Jadi setiap hal yang kita punya mesti dipertanyakan lagi kepada diri kita. Ini sebetulnya buat Tuhan suka gak sih? Kegiatan saya ini sebetulnya Tuhan mau gak sih? Roh Kudus kok bawa deh ke tempat dan pengertian yang benar tentang hal ini. Ini Tuhan berkenan gak tentang hal ini? Kan ada kehendak baik, berkenan dan sempurna ya. Apakah kita cukup di baik saja? Enggak. Bagi setiap orang Kristen itu kita mesti masuk ke dalam yang sempurna yang dari Bapa. Apa yang Bapaknya mau kita kerjakan, itu yang sempurna. Yang berkenan kita mesti benar-benar mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, saya punya program gini. Engkau berkenan gak untuk engkau mengabulkannya? Kalau dia berkenan, berarti itu berdasarkan usulan kita loh. Tetapi yang kita kejar dari tiga itu yang pertama, oke, baik. Tuhan juga ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ada kalanya ketika kita mengalami yang sempurna itu kita harus ngerti itu yang Ia maui sebetulnya sesungguh-sungguhnya. Itu isi hatinya langsung. Jadi pernyataan bahwa kita mesti menolkan, meniadakan kita dari keinginan-keinginan yang sejak awalnya kita pandang ini natural, kita mesti relakan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, orang-orang dunia mempelajari ini Bapak Ibu sekalian lewat agama-agama mereka, lewat kepercayaan mereka, lewat ritual-ritual mereka. Mereka mengosongkan diri. Mereka mendefinisikan ada beberapa tubuh dalam diri mereka. Ada tubuh tentang tubuh yang keseimbangan dengan dunia, tubuh yang menerima itu, kemudian menerima sekitar kuasa-kuasa di sekitarnya, menyerap energi dan sekitarnya. Itu berupa satu tubuh rohaninya mereka. Mereka mengosongkan diri dari tubuh kasarnya, gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Kemudian yang tubuhnya, tubuh rohani, apakah milik Kristus? Enggak. Tubuh rohnya sendiri. Tuh. Orang-orang dunia lakukan itu, mengosongkan diri dari keadaan menjadi ketiadaan, agar selaras dengan sekitarnya. Yang Tuhan mau sebetulnya kita dihidupkan oleh kehidupan yang Ia punya. Kita sadari memang dalam hidup kita itu ada roh kehidupan, ada roh Tuhan Yesus. Itu yang kita mesti alami tiap hari. Kita hanya sembari mengosongkan diri dari keinginan-keinginan dari tubuh jasmania kita, makan yang banyak, tidur yang banyak, piknik, atau sering ingin makan apa aja gitu, mulai pertanyakan kembali. Ingat ini, enggak semua makanan tuh mesti masuk ke dalam tubuh kita. Enggak. Pasti ada pengaruhnya, enggak mungkin. Dan kebalikannya, tidak satupun ada makanan yang bisa membuat kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Enggak ada satupun makanan yang bisa membuat kita mendekat kepada Tuhan. Yang kecuali kalau kita memakan darah dan daging Tuhan Yesus, yaitu karena menyatu dengan firman-Nya sebetulnya. Itu beda lagi, beda di luar itu ya. Kita benar-benar mesti membuat diri kita itu, ini roh Tuhan dalam diri saya berkenan gak akan hal ini gitu. Segala sesuatu berarti harus tanya sama Tuhan ya, gak boleh nonton drama Korea ya, itu mah urusannya Bu Monica Bangun ya, bukan bukan kata saya. Ya, drama Korea itu silahkan, nggak ada ayatnya ngomong bahwa di Alkitab itu ada janganlah kamu nonton film drama Korea, nggak ada ayatnya. Tapi di tiap-tiap
pertumbuhan rohani seseorang, Tuhan akan membiarkan dirinya beroperasi lebih banyak dengan mengambil apa yang kita dulu senangi, apa yang dulu kita hobikan gitu ya. Mengapa Tuhan ingin adanya waktu-waktu yang dikhususkan bagi dia? Itu aja sih sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Oh, berarti nggak boleh olahraga apa? Karena ada ayatnya, olahraga, latihan badannya terbatas gunanya. Terbatas gunanya, bukan nggak boleh gitu loh. Yang penting latihan ibadah ya. Wah, saya berpikir sih sebetulnya latihan jasmani ya boleh-boleh saja asal tidak menggantikan waktu-waktunya Tuhan. Gitu ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai semuanya dihantam aja begitu semuanya serba nggak boleh. Ya nggak juga Bapak Ibu. Silakan aja kalau Bapak Ibu sekalian nonton Korea. Itu sih dalam Alkitab nggak salah. Tapi saya sih nggak nonton gitu Bapak Ibu. Nah kalau ternyata itu jadi halangan untuk saya bertumbuh, saya akan pilih mendingan udah nggak lagi gitu loh. Ya. Nah ini kemudian yang menjadi satu landasan bagi kita di zaman ini. Prosedur umum. Paulus dan sebenarnya juga semua hamba-hamba Tuhan akan tiba pada satu saat di mana dia dibawa oleh Roh Kudus kepada kesadaran adanya hukum Taurat yang masih menguasai mereka. Dan bangkitnya berbagai sifat kedagingan yang harus dilawan sampai menang. Bapak Ibu, jangan hakimi orang lain dulu. Orang lain dan dunia itu semua di luar kita. Kita sekarang sedang berhadapan di tempat-tempat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Ngalamin Tuhan itu, kita mengetahui ternyata diri kita banyak yang salah dan mesti dibuang. Banyak yang dibuang. Di akhir-akhir ini banyak sekali terjadi munculnya kedagingan lagi dari setiap orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan. Wajar, prosedur umum, dan kita pun akan begitu. Bapak Ibu, semua akan mengalami prosedur umum seperti ini. Hanya responnya sekarang bagaimana, begitu ya. Betul? Saat percobaannya gawat itu datang, ia akan menyadari bahwa kekuatan dagingnya tak mampu melawan dosa. Saat itu penting sekali untuk berteriak dan meminta kepada kuasa Tuhan yang menebusnya. Ini semua terjadi dalam rangka Roh Kudus mengizinkan sifat daging itu ke permukaan untuk dibasmi habis. Jadi kita yang sekarang mengalami ada dua perkataan yang ngomong jangan takut, jangan gentar tentang ini semua, aku tetap pegang yang itu. Tiba-tiba herok besoknya kata siapa itu teman-temanku banyak yang kena, mana tuh tulah-tulah nggak akan masuk ke dalam kemahmu, kena juga akhirnya tuh teman-teman kamu juga doanya sama seperti begitu. Oh Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hal di luar sana yang mengintimidasi kita. Tapi lihat, kalau ternyata kita mengalami yang demikian, ketidakpercayaan, ayo tanggulangi sama-sama langsung bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Semuanya akan mengalaminya semua. Saat-saat bagaimana kita, loh ternyata masih ada ya kekhawatiran, masih ada kedagingan yang muncul ya, dan Roh Kudus izinkan terjadi agar semua yang muncul dibasmi habis kedagingannya. Selanjutnya, setelah kemenangan tercapai, anak Allah yang sebenarnya akan memanifestasikan dirinya dan menjelma sepenuhnya, maka hidup Yesus, yaitu orang-orang yang mengalami hidupnya Yesus itu mencapai kepenuhannya. Di mana-mana banyak orang ngalamin Yesus. Wow, ini rencana yang sangat indah, rencana yang sangat panjang, rencana yang kata orang bilang mengerikan. Karena kemudian tampaknya Tuhan marah gitu ya. Padahal Tuhan nggak marah, nggak. Banyak sekali mungkin banyak orang sekali nggak sadar ini proses sedang terjadi. Kalau semua orang menyadari proses ini, bersyukur. Masih ketemu yang namanya kedagingan dalam diri kita, masih ketemu, buang semuanya, Bapak Ibu. Ya, jangan pedulikan omongan-omongan orang lain, karena hidup kita, perkataan-perkataan kita itu sebetulnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Gini, kalau kita percaya Tuhan akan membalaskan semua perbuatan baik kita. Amin. Dan kalau kita sekarang berharap Tuhan balaskan juga orang-orang yang tidak adil kepada saya. Amin. Amin. Kalau kita minta pembalasan dari Tuhan, apapun yang kita perbuat baik dan apapun yang orang-orang berbuat jahat kepada kita,
Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gini hati-hatinya. Setuju tidak kalau Tuhan itu berbuat sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Mengganjar sesuai dengan kebaikan kita. Amin. Amin. Apakah Tuhan juga percaya kalau ada orang yang jahat kepada kita, Tuhan akan membalaskan juga perbuatan mereka itu kepada kita, membalaskan sesuai dengan perbuatan yang jahat kepada kita? Apakah Bapak Ibu sekalian percaya? Percaya Pak. Wah, dengan penuh kebahagiaan ya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau kita percaya kalau orang jahat pada kita, mereka akan menuai akibatnya. Amin. Kalau kita percaya demikian, kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain, merugikan mereka, kalau mereka bilang yang sama kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau memberikan kebaikan kepada aku dan orang itu jahat kepada saya, balaskan sesuai dengan kejahatan orang itu kepada saya, Tuhan, balaskan. Apakah kita mau mendapatkan hal yang buruk dari Tuhan? Pertanyaannya seperti begitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati dalam bersifat seperti gini. Tuhan memberikan balasannya setimpal kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Barangkali kita punya perbuatan yang jahat kepada orang lain juga dan kita gak sadar. Dan Tuhan kalau netapin kita standar demikian, Tuhan akan netapin standar yang sama kepada kita. Dengan pengukuran yang kamu pakai, akan diukurkan juga ukuran itu kepadamu. Gitu loh. Wah, kalau begitu mendingan saya gak usah ngomong apa-apa. Mendingan saya bersihin diri terus-menerus bersama-sama dengan Roh Kudus. Apa yang salah di hati saya, kau bersihkan Roh Kudus, silakan. Tanggulangi semua sifat-sifat saya yang buruk, yang jelek. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Tuhan sedang bawa kita kepada tempat-tempat yang teduh. Tempat-tempat yang sedang kita peroleh sekarang dari Tuhan tuh sekarang tuh keadilannya, kemurahannya, kebaikannya, anugerahnya, sukacitanya, dan juga kekudusannya. Dan kalau kita mengalami hal-hal yang sejuk di waktu-waktu itu, kita beroleh kehidupan yang sejati yang dari Tuhan. Sampai kita menemukan kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita dijadikan dewasa oleh Allah. Dewasa yang sesuai dengan apa yang Ia standarkan lewat hidupnya Tuhan Yesus. Proses ini seperti sebenarnya terjadi dalam hidup semua hamba Tuhan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak memahami proses ini, sehingga banyak yang gagal dalam proses penebusan dan menjadi contoh kegagalan orang Kristen yang memalukan. Betapa sering kita baca tentang jatuhnya hamba Tuhan ini kepada hamba Tuhan itu dalam perzinahan dan dalam hal-hal yang lain. Tentu banyak lagi yang jatuhnya di dalam penyalahgunaan uang alias korupsi. Kalau saja mereka mengerti bahwa itu sebenarnya suatu prosedur umum yang harus dimenangkan untuk menjadi kedewasaan manusia roh mereka sepenuhnya, ceritanya pasti akan berbeda. Hamba Tuhan banyak yang jatuh dalam dosa, banyak yang jatuh dalam korupsi, banyak cinta akan uang, banyak perzinahan, banyak Bapak Ibu sekalian. Dan saya gak usah menyebutkan satu persatu, tapi semuanya adalah prosedur umum yang mesti dilewati oleh sebagian besar banyak orang, bahkan semua anak-anak Allah. Respon kemudian yang salah kemudian membuat mereka gak muncul lagi sebagai hamba Tuhan yang dipulihkan oleh Allah. Mengapa? Karena begitu banyaknya tuduhan dan stigma dari masyarakat, orang Kristen sendiri, yang membuat mereka akhirnya tidak muncul lagi, nggak dapat pengampunan. Padahal Allah ngampuni mereka loh. Amin. Setiap kesalahan diampuni oleh Allah. Amin. Dan kalau kita mau berlutut di hadapan Allah, mengubah karakter kita, Dia pun bisa merubah kita, Bapak Ibu. Tapi ingat ini, banyak orang mungkin menuduhnya macam-macam, mungkin menghakimi macam-macam, hingga akhirnya tuduhan dan dakwaan itu nggak bisa lepas dari hidupnya. Banyak yang kemudian jadi mantan pendeta, mantan gembala, dan sebagainya. Bapak Ibu,
Ayo lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang kita pikir sudah rohani, kita pikir sudah menerima banyak anugerah dari Tuhan, tapi jatuh dalam hal-hal yang menurut orang Kristen itu kejijikan. Sebetulnya semuanya pasti ngalamin, Bapak Ibu, ngalamin prosedur bagaimana kemudian orang-orang itu ngalamin daging kembali. Betul. Semua orang mesti ngalami ini. Proses penanggalan kedagingan sampai dengan tuntas oleh Roh Kudus. Bila kita telah mengalami proses seperti ini dalam satu bidang dan lulus, tak berarti bahwa kita semua sudah berhenti ditebus selamanya. Tapi tetap berjaga dan berwaspada, karena Roh Kudus masih akan mengeluarkan benih dosa yang tersembunyi di dalam daging kita di bidang lain. Misalnya bidang keuangan beres, bidang yang lain belum. Bidang keuangan, di bidang keluarga beres, di bidang kesehatan belum. Di bidang keluarga, rumah tangga, kesehatan beres, di bidang pelayanan belum. Di bidang rumah tangga beres, keluarga beres, pelayanan beres, di kesehatan belum. Selalu begitu, selalu dimunculkan sampai dengan terbentuk karakter yang baru. Masih akan mengeluarkan benih dosa yang tersembunyi dari daging kita di bidang lain sampai kita didapati tak bercacat dan tak berkerut sama sekali. Mengapa? Karena kita tak pernah tahu benih dosa yang menurun di dalam daging kita, yang berasal dari gen-gen yang salah, dari gen dari DNA yang salah, dari turunan-turunan yang salah. Itu dalam darah kita, hidup kita. Kita nggak tahu kan, nenek moyang kita, di gen nenek moyang kita dari pihak ayah atau pihak ibu tuh bebas nggak dari yang namanya perzinahan, bebas nggak dari yang namanya utang darah, bebas nggak dari yang namanya penyembahan berhala, bebas dari perdukunan, bebas apa tidak. Apakah kita benar-benar tahu? Tapi Roh Kudus tahu dan mengeluarkannya semua agar dapat disambut sampai bersih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngalami semuanya ini anugerah loh. Kita tahu ini. Mengapa? Ketika kita berpikir Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib, semuanya beres gitu. Tapi di wilayah hidup kita, darah kita mengandung gen-gen yang dulu-dulu dari leluhur nenek moyang kita, dan itu secara medis itu dibuktikan ada. Kita ikut kena. Di antaranya apa? Gen kena penyakit kanker, gen kena penyakit diabetes, gen kena penyakit darah tinggi, gen kena penyakit darah rendah, gen kena penyakit stroke, gen kena mati muda, gen kena kecelakaan. Apakah semuanya bisa diselesaikan? Bisa, kalau kita mau. Ya Bapak Ibu sekalian, Ulangan 23 ayat 2. Ini lihat ini. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Anak haram itu apa? Anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan kudus. Dan saya gak yakin kita semua bebas dari gen anak haram. Mungkin kita tahu sejarah nenek moyang sampai dengan 3-4 di atas kita tahu. Tapi setelahnya, tapi kan gak ini Pak, nggak lolos Pak, nggak dapat kita kan 3 dan 4 Pak. Kalau 3 dan 4 mah saya tahu kan, kakek saya itu misalnya saya kenal banget sama kakek saya seorang hamba Tuhan. Oke, dari pihak ibu, nah itu Pak saya nggak tahu. Nah itu artinya kita masih belum tahu. Mengapa sih kita nggak bebaskan dari itu semua? Kalaupun iya atau masih ada pun, atau kalaupun masih ada kan nggak ada ruginya toh. Tinggal kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berdasarkan Nehemia 9 ya, aku minta ampun atas nama nenek moyangku yang tidak menyembah Engkau, yang tidak mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Aku minta ampun bagi mereka. Buatlah kami semua lepas dari kutuk perzinahan, kutuk mati muda. Sebutin misalnya kalau di dalam keluarga Bapak Ibu kalau ada gen mati muda, ada gen diabetes, ada gen gagal ginjal, ada gen sakit kanker dan sebagainya, mesti diberesin. Mengapa? Ya begini, anak
haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Nggak ini apa namanya, Tuhan menyembuhkan, datang ke dunia ini untuk menerima kembali orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang sakit. Anak-anak yang tertolak pun ia akan urus itu hingga diterima kembali di dalam hadirat Tuhan. Ayat 3-nya, seorang Amon dan seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini bukan masalah soal dosa perzinahan, dosa kutuk, dosa apa. Tapi enggak, ini lihat. Apa yang dilakukan nenek moyang kita, kemudian Tuhan berikrar dengan jelas. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Peor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan kau, supaya dikutukinya engkau. Ada orang-orang tertentu, ada satu bangsa tertentu, yang memang karena apa yang mereka lakukan bagi Tuhan, atau bagi orang-orang yang Tuhan kasihi, kemudian mereka diberikan satu aturan oleh Tuhan, jangan masuk ke dalam jemaah Tuhan, enggak dapat pengampunan dari Tuhan. Apakah Tuhan menutup pintu dari semuanya itu? Tuhan sekarang adalah Tuhan yang membukakan pintu. Sejak darahnya tercurah di kayu salib, ia membawa banyak pengampunan bagi banyak bangsa, bahkan seluruh manusia ia bisa ampuni. Amin. Sekarang ini dosa apapun bisa ia selesaikan di kayu salib. Ya. Oke, hanya satu mungkin kesalahan Lucifer yang tidak akan ia ampuni. Apakah kalau sudah tua kita doakan berarti kita juga lepas dari itu semua, Pak? Apakah kalau sudah kita doakan berarti kita sudah lepas dari itu semua? Percaya lepas. Kalau ibu sudah menyatakan diri bersama-sama mati dengan manusia lama kita, aku menyatakan diri keluar dari gen orang tua saya, dari gen nenek moyang saya, dari luar ketiga, keempat, bahkan ke-100, bahkan ke-1000. Saya mau keluar dari situ semua dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Keluar. Bapak Ibu sekalian, ada nggak kehidupan Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini masih nggak terima? Ini bukan kehidupan saya, Pak. Kehidupan saya itu nggak seperti begini harusnya. Kehidupan saya seharusnya dalam Alkitab begini. Kok saya begini ya? Nah, itu kesalahan. Bagaimana kita menanggapi cara pandang Allah. Cara pandang Allah harusnya membuat kita tuh menjadi orang yang dimerdekakan, bukan? Kalau kita masih ada dua hati yang berbeda, masih ngomong, kadang ingin diberkati, kadang ingin menjadi orang nakal, menjadi orang yang membunuh, menjadi orang berangasan gitu, beringas. Itu kita tersiksa loh, menjadi dua orang yang berbeda begitu. Amin. Sekarang kalau kita ingin memerdekakan penuh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan itu memang baik, mengapa tidak? Amin. Nah, ini ngalamin Tuhan seperti begitu. Baik, saya bereskan dulu ya. Sebentar lagi beres. Saat-saat seperti itu Roh Kudus sedang membimbing hamba Allah itu ke dalam proses pendewasaan. Ia harus menang terhadap dosa-dosa di dalam dagingnya sendiri. Ia tidak memerlukan seorang tukang tengking dalam hal ini. Enggak perlu orang yang menengking dosanya. Karena apa? Diperlukan kepekaan dari pihak konselor atau pembimbing rohani untuk tidak lancang menengking segala sesuatu, karena ia harus keluar dari lembah pertempuran pribadinya bersama Tuhan yang akan membawa ke puncak kemenangannya. Ketika ia mampu menembus kulit pembungkus rohnya itu, yang diperlukan adalah nasihat dan dorongan saja agar ia menang. Pada tahap-tahap tertentu memang ada kalanya menengking-nengking. Tapi di tahap-tahap selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu sudah banyak makan firman, terutama lewat acara ini, saya doakan hanya untuk Tuhan berikannya semangat, Tuhan berikannya pengharapan, Tuhan berikannya kekuatan untuk menanggungnya semuanya ini bersama-sama dengan Kau. Membiarkan Tuhan ngalamin bersama-sama dengan Dia, dan ia ngalamin bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah doa seorang hamba Tuhan yang pada akhirnya
menyadari, oh yang paling penting itu orang ngalamin Tuhan. Bukan orang itu takluk kepada hamba Tuhan. Ngerti gak? Bukan orang itu mencari-cari hamba Tuhan yang bisa doain menengking sana menengking sini, lihat sana lihat sini hingga ia menjadi orang yang aman dalam hamba Tuhan itu. Enggak seperti itu. Yang saya lakukan adalah membiarkan orang tersebut mengalami Tuhan. Nah, sesungguhnya Tuhan udah pernah bilang kan, kalau biji hanya tumbuh satu biji saja, ia mesti mati dan ia mesti mati dalam tanah. Kalau ia mati dalam tanah, ia bisa tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Di dalam mengalami hidup dengan Tuhan, banyak orang mengalami kematian daging. Dalam hidup mengalami dengan Tuhan, banyak orang ternyata menemukan, oh ternyata begini mengalami Tuhan. Dia akan menemukan jati dirinya dengan indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bukan dengan hamba Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pembimbing rohanimu hanya membimbing kita masuk ke dalam ngalamin Tuhannya. Habis ngalamin Tuhannya ya sudah, jangan cari hamba Tuhannya, cari Tuhannya. Ya. Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kita ngalamin hal-hal yang gak enak untuk kita kemudian bertempur ngelawan setiap masalah kita, dan kemudian di ending setiap pertempuran itu Tuhan berikan kita apa? Kemenangan. Termasuk saat-saat ini. Akhirnya menang, pengharapannya di situ dan pasti benar, gak mungkin salah. Amin. 2 Kor 2:14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu memimpin kamu dalam jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga. Ada perintah yang sering tak diindahkan oleh murid-murid Tuhan, yakni berjaga-jaga. Keadaan berjaga-jaga ini harus dilatih, dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Berjaga-jaga dalam arti siap selalu dibangunkan Roh Kudus pada jam-jam tidur, di mana kuasa kegelapan suka beroperasi di malam hari. Saya perhatikan 4 hari ini Bapak Ibu sekalian, di jam-jam malam itu tiba-tiba seperti ada sesuatu yang ngep di udara, dipampatkan, ditekan ke bawah. Saya sengaja keluar beberapa hari ini malam-malam. Benar, rasanya udaranya tipis sekali. Enggak nyaman Bapak Ibu. Jadi benar, ketika suatu kali saya melihat ada seorang hamba Tuhan berbicara, ketika melihat ada di kota New York bergelimpang banyak orang. Sebetulnya saya ngalamin itu dari dulu. Saya ngalamin pesan itu dari dulu. Benar-benar tahun-tahun ini tuh Tuhan tuh lagi banyak memulihkan, sebetulnya lagi banyak menguduskan bumi. Yang terkena dampaknya itu adalah orang-orang yang gak berjaga-jaga. Jadi sekarang terutama dari bulan Desember, kalau Bapak Ibu sekalian lihat status saya di akhir tahun, menjelang akhir tahun itu saya dapat pesan, orang-orang yang hidup dalam lindungan Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Saya ngambil di Yesaya ya. Yesaya berapa tuh? Saya lupa. Nanti lihat dulu di Facebook saya lah. Makanya berkenalan di Facebook saya, nanti lihat di video-video sebelumnya banyak sekali di sana pesan-pesan yang relatif sekali dengan akhir ini. Banyak sekali yang ya kok terjadi begitu ya. Saya sekarang semakin ngerti ketika kita sekarang belajar pemuridan itu, sekarang kita sedang masuk di dunia akan datang. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menjawab banyak hal yang kita pernah tanyakan dulu. Ya, Matius 26 ayat 40, dan Tuhan juga ngomong soal hati-hati kalau kita ngerasa menjadi orang-orang pilihan Tuhan, hati-hati. Tadi pagi tuh ketika saya teduh saya dapat ayat itu. Hati-hati, orang-orang pilihan pun masih bisa disesatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ngerasa terpilih jadi umat Tuhan, hati-hati. Umat pilihan pun masih bisa disesatkan. Nanti saya belum beres.
saat teduhnya masih belum beres, nanti terusin lagi, keburu banyak kerjaan. Matius 26:40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ya, berjaga-jaga juga dialamatkan kepada orang-orang yang berjaga-jaga pada hari Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Malah ada yang membahas, hari ini kan Tuhan udah datang ya. Hari ini Tuhan udah tahu ya hari dan waktunya, kan dia sudah bertemu dengan Bapa. Ya silakan saja berinterpretasi demikian, nggak salah gitu. Tapi yang penting ngalamin Tuhan lah, ngalamin Tuhan secara pribadi. Lalu pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain tuh orang dibangun juga. Jangan sampai kita terpancing untuk tahu hari Tuhannya tanggal berapa, jam berapa, jadinya kita ceroboh juga gitu. Yang penting adalah bagaimana kita berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan dengan roh yang berwaspada dan berjaga-jaga sambil kita dimatangkan oleh Roh Kudus. Yang penting pasti terangkat, bukan kita cari waktunya kapan, cari gininya kapan. Enggak lah Bapak Ibu sekalian, saya masih berpengharapan hari itu memang ada dan tidak mencari tanggal waktunya, tapi di hari itu datang kita semua akan terangkat. Karena kita mempunyai roh yang matang. Gitu loh. Itu yang saya tekankan di dalam pengajaran ini. Kita semua akan sampai ke situ karena kita ngikutin polanya. Jadi hari ini kalau ada yang baru bergabung, baru bertobat, baru lahir baru, nggak ada masalah loh. Karena di tahun-tahun sebelumnya saya pernah bilang, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir justru menjadi terdahulu. Loh, gimana? Kita ternyata mendapati ada orang-orang di luar sana yang begitu lahir baru, mereka tancap gas. Mereka mau relakan semuanya diambil sama Roh Kudus. Semuanya mau diambil dan ditentukan oleh Tuhan. Semuanya apapun yang Tuhan sudah tetapkan, mau ngikutin semuanya. Wah, ngebut. Jadi kalau kita yang sekarang masih ogah-ogahan, masih jatuh bangun dalam keinginan-keinginan yang lama, kita kalah loh sama orang yang baru lahir baru tapi ngebut. Ya, yang paling penting sadar gitu. Oh iya ya, waktu Tuhan sudah semakin tiba. Ini kesempatan untuk tumbuh. Itu yang paling penting. Ya, lalu Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Lihat. Mengapa? Dan supaya hari Tuhan jangan datang, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi dan semua penduduk bumi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua orang, dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Domba. Saya mau katakan begini, ayat ini ngomongin soal agar kita berjaga-jaga dan berwaspada dan beroleh kekuatan, dan kemudian tetap tahan berdiri ketika Tuhan datang. Pada masa-masa itu akan muncul ada penganiayaan. Pak, jadi Bapak pegang di tengah-tengah tribulasi itu pengangkatan? Enggak, saya memegang tribulasi adalah keadaan yang kita nggak akan sampai di situ, kita keburu keangkat naik ke surga. Amin. Saya pemegang ayat yang benarnya di 2 Tesalonika 2 ayat 1. Akan ada pengangkatan terlebih dulu sebelum ada tribulasi 7 tahun dibagi 2, 3,5. Yang pasti adalah sebelum masa tribulasi itu ada pengangkatan, dan sebelum pengangkatan adanya penganiayaan kepada jemaat Tuhan itu memang ada. Tapi bukan disebut sebagai tribulasi. Oke, amin. Adanya penyesatan justru diadakan kepada orang-orang pilihan sebelum adanya pengangkatan. Sebelum adanya tribulasi. Jadi orang-orang yang dipilih untuk diangkat pun bisa disesatkan. Nah loh. Jadi orang-orang yang akan diangkat pun masih harus diseleksi di dalam penyesatan. Apakah masih bisa disesatkan? Oleh karena Bapak Ibu sekalian,
Ikuti kembali acara ini besok jam yang sama, di jam 5 untuk lebih dalam lagi soal bagaimana ngalamin Tuhan. Karena kalau kita sudah dapati dua diri kita, saya sudah aman dalam Tuhan, ya puji Tuhan, bagus. Tapi ingat, orang-orang pilihan pun masih mungkin disesatkan. Nanti saya bagikan besok. Kalau Bapak Ibu sekalian penasaran, gabung besok jam 5, tepat yang sama, jam yang sama di channel ini, dan juga di YouTube Live, IG Live. Ayo gabung sama-sama di jam yang sama agar kita semua beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendapati bahwa kami kuat di dalam Engkau, kami lemah tanpa Roh Kudus. Dan kami sekarang bersyukur kami memperoleh satu peneguhan bahwa apa yang muncul sekarang di akhir ini juga dimunculkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan apapun. Sekarang kami bawa itu ke dalam hadirat-Mu. Engkau ambil semua. Ambil semua kekhawatiran, kecemasan, kekhawatiran akan apapun, termasuk soal virus, soal bakteri, soal kebutuhan-kebutuhan kami. Semuanya Engkau ambil dan Engkau ganti dengan standar-Mu, Bapa. Dengan kehidupan-Mu, dengan seluruh kebenaran kerajaan Allah dan kerajaan Allah yang kami punya yang berasal dari Roh Tuhan Yesus. Mari Bapa, penuhkan kami dengan sukacita-Mu, buat kami beristirahat penuh ngalamin Tuhan, ngalamin Engkau, ngalamin Roh Kudus sepanjang kami hidup di muka bumi ini. Dan kami percaya kami menjadi anak-anak yang dipilih untuk mendekat. Sekarang kami juga minta kekuatan yang baru. Mari Bapak, berikan pada kami setiap apapun yang Kau katakan menjadi roh yang hidup dalam roh kami, dan kami pun dimerdekakan akal budi kami oleh kebenaran-Mu itu. Terima kasih. Roh Kudus, materaikan setiap apapun yang dinyatakan oleh Bapa dan Tuhan Yesus di hati kami, dan apapun yang menjadikan diri kami lemah, yang menjadikan diri kami gampang buka celah, kami minta Engkau Roh Kudus pulihkan hati kami, buang hati lama kami dan ganti dengan setiap hal yang baru yang dari kerajaan Allah. Mari Roh Kudus, kami mengasihi-Mu, lindungi kami dari yang jahat, buat kami berjaga-jaga dan berwaspada akan hal-hal yang akan datang. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka, berkati keluarga besar mereka. Mereka sedang mewakili suku bangsa, kaum mereka, bahasa mereka, bangsa mereka. Kau memberikan mereka menjadi wakil-wakil bagi wilayah mereka. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera, berikan pada mereka kehidupan yang berlimpah-limpah. Lewat mereka semua dipulihkan, lewat mereka semua dibenarkan, lewat mereka semua mendapatkan keamanan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, gabung kembali besok di jam yang sama, dan juga kita akan terus-menerus memberitakan tentang ngalamin Tuhan ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang bersaksi, boleh nanti besok silahkan bergabung. Tentunya dengan bisa lewat inbox atau lewat Facebook call messenger ya. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya langsung boleh lewat wawancara atau conference dengan saya di sini, dan semua orang bisa mendengarnya. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang bergabung. Salam kenal yang baru bergabung, ikuti besok, dan jangan lupa kunjungi Doni Yunus Facebook, dan juga kunjungi channel saya di YouTube Doni Yunus RTM, dan lihat saja rekaman-rekaman sebelum-sebelumnya untuk kita sama-sama ngebut di acara ini. Tuhan memberkati, selamat malam.